Di antara lembah dan perbukitan barat Jambi, tersembunyi sebuah desa yang tumbuh bersama alam. Inilah Desa Lubuk Beringin, sebuah perkampungan yang dikelilingi hutan hijau, aliran sungai jernih, dan kebun-kebun rakyat yang merayakan harmoni dengan bumi. Di sini alam bukan sekedar latar belakang, tapi merupakan nadi kehidupan. Hutan Desa Datuk Tigo Silo bukan hanya pepohonan dan tanah basah. Ia adalah nafas, ia adalah harapan. Mari kita telusuri bentang landscape desa ini, dari hulu yang sunyi hingga denyut kehidupan yang lestari. Dengan luas kawasan 2.712 hektar, hutan Desa Datuk Tigo Silo berada di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin. Hutan Desa Datuk Tigo Silo dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa, disingkat dengan LPHD. Pada tahun 2017, hutan Desa Datuk Tigo Silo diakui oleh negara melalui surat keputusan menteri. Saat ini kita telah berhasil yaitu mendapat izin pengelolaan hutan desa yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan swasta. Luas hutan desa Lubuk Beringin totalnya berjumlah 2.712 hektar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Desa Lubuk Beringin. Dengan adanya hutan desa, dengan adanya banyak berbagai program yang masuk di Desa Lubuk Beringin. Dengan ada program masuk Desa Lubuk Beringin bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya hutan desa, masyarakat merasa nyaman. Artinya di sini bukan masyarakat tidak boleh mengelolanya. Dengan adanya hutan desa, masyarakat lebih bisa bermanfaatnya lagi untuk melestarikan hutan yang ada di desa kita ini. Dengan adanya hutan desa, masyarakat aman mengelola perkebunan yang ada di hutan desa. Bisa memberi akses legal kepada masyarakat atau mengelola, memanfaatkan dengan baik atau lestari. Ayo kita bersama-sama menjaga hutan yang ada di desa kita. Tanpa ada dukungan dari masyarakat, kami Pemdes dan LPHD tidak bisa mengelola hutan desa dengan maksimal. Hutan desa adalah salah satu skema perhutanan sosial di Indonesia yang memberikan hak kelola kepada masyarakat desa atas kawasan hutan negara. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, sembari menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Program rimba kolektif yang saat ini sedang dikerjakan oleh Perkumpulan Alam Hijau bersama LTB di Desa Lubuk Beringin tidak hanya memberikan dukungan
untuk kegiatan pengamanan kawasan hutan saja. Tetapi program ini dalam jangka waktu panjang, yaitu 25 tahun ke depan, didesain untuk menjaga keseimbangan antara climate, community, dan biodiversity. Sebagai desa dengan mayoritas penduduknya atau masyarakatnya berpencaharian sebagai petani, tentu komoditi menjadi produk unggulan yang ada di desa Lubuk Beringin. Salah satu komoditi yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat, hampir dikembangkan oleh 75% dari jumlah kepala keluarga yang ada di Lubuk Beringin adalah kopi. Ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani kopi kita dari Lubuk Beringin, yaitu terkait dengan kualitas dan produktivitas. Di mana dari hasil kajian yang kami lakukan, produktivitas dari kebun-kebun petani kopi di desa Lubuk Beringin ini belum mencapai pada angka produktivitas yang maksimal. Begitu juga dengan kualitas. Dari hasil diskusi dengan beberapa toke atau pengepul kopi yang ada di Kabupaten Merangin, kualitas kopi yang berasal dari beberapa desa, terutama di desa Lubuk Beringin dan desa sekitarnya, masih berada pada kualitas yang di bawah rata-rata permintaan pasar. Sehingga ini sangat mempengaruhi harga yang didapatkan oleh petani. Hal ini menjadi perhatian kami sebagai pengelola program di desa Lubuk Beringin dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan hutan desa. Jadi selain menjaga keseimbangan ekologi dan biodiversity di dalam hutan desa, kami juga dituntut untuk mengembangkan ekonomi masyarakat agar masyarakat sebagai pengelola hutan desa ini mempunyai tingkat kesejahteraan di atas rata-rata. Maka ke depan kami akan memberikan dukungan kepada masyarakat di desa Lubuk Beringin, terutama untuk petani kopi, agar mampu mengelola kebun kopinya dengan cara yang lebih baik, sehingga produktivitas dan kualitas yang dihasilkan dari kopi desa Lubuk Beringin sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi yang ideal. Sungai bukan hanya air. Dia adalah dapur, kamar mandi, sumber pangan, dan jalan penghubung. Setiap tetesnya penting. Namun, harapan itu terancam. Kegiatan peti atau pertambangan emas tanpa izin mengoyak tanah dan mencemari air. Sungai yang dulu jernih kini keruh. Terkait masalah peti, itu kalau mengenai dampaknya, itu sangat berdampak sekali dengan masyarakat. Besar sekali dampaknya. Karena sumber kehidupan masyarakat itu mengambil air di sungai, mencari ikan, menyuci pakaian, semuanya yaitu di air. Sedangkan peti beraktivitas di sungai, di hutan. Karena di hutan desa kami, kalau dulunya ikannya sangat banyak, sejak peti banyak masuk, ini susah juga kami. Ada yang meracun ikan, kami tidak tahu aktivitasnya itu peti. Seperti apa, bukan hanya sekedar peti, banyak efek samping yang lain. Jadi masyarakat sehingga terancam. Karena aktivitasnya banyak di luar desa dia, tapi di dalam kawasan hutan desa Lubuk Beringin. Tambah lagi di musim kemarau. Kalau di musim kemarau, semua masyarakat kami yaitu kebutuhannya mengambil air bersih itu di sungai.
Kalau musim hujan, tentulah air itu keruh. Tapi kalau musim panas, air kering, itu masyarakat kebutuhannya itu di sungai. Mengenai peti, ekskavator itu masuk dari desa tetangga, bukan melalui desa Lubuk Beringin. Karena kami tidak tahu dia masuk, tahu tim patroli masuk patroli, peti sudah ada di dalam. Sudah dikasih teguran, malah beliau dicuekin. Malah tim patroli merasa diejek-ejek di sana. Seharusnya katanya bukan tim patroli yang turun, harus ada aparat yang turun. Kalau tim patroli saja yang turun, itu tidak efektif, kata beliau kan. Mungkin apakah beliau ada dukungan lain dari luar lain, kita tidak juga tahu. Yang jelasnya beliau berkeras di sana. Padahal sudah kami bilang itu adalah wilayah hutan desa Lubuk Beringin. Kami punya SK hutan desa Lubuk Beringin didiri yaitu 2017, seluas yaitu 2.712 hektar. Sudah kami perlihatkan petanya, tapi nampaknya beliau tidak mau tahu, tetap bertahan. Walaupun kami diejek, namun kami tim patroli tetap masuk, yaitu menjaga hutan, karena itu sudah menjadi bagian kewajiban kami, karena kami punya SK. Walaupun seperti apapun pelaku peti membilangkan kami, namun kami tetap patroli sebulan sekali. Apapun yang terjadi, kami LPHD bersama tim patroli tetap turun ke lapangan sebagai patroli untuk menjaga kawasan hutan desa kami, yaitu desa Lubuk Beringin. Pada hari ini kita akan mengadakan patroli rutinan kita, yaitu sebulan sekali. Jadi rute kita ini berkemungkinan yang lah besok kita masuki lah boleh kata hampir sangkom. Jadi kita ini memasuki arah ke Hulu Sungai Langkap, yaitu tujuan kita najlehnya tuh meninjau ke masalah telon. Untuk kita tentu sudah sabar sedikit sudah memahami seluk beluk dan latar belakang daripada lokasi tersebut. Nana kita patroli itu. Jadi najleh kita patroli ini mengelakkan ancaman pertama. Anggota anak pada siap ya segera disiap. Jadi kita ibarat wak nenek kelak wakil lah sah dina dah. Nah, itu kita melihat situasi ya lu di mana nya naik wakil. Nah, jadi kalau wak permasana dak dipatroli yo cek dah dari wak tu. Itulah dasar. Nah, ya. Jadi kalau masa video kita bagat tu mau ubah lagi dah bang. Jadi itulah.
Dari sinilah gerakan itu bermula. Gerakan masyarakat yang lahir dari rasa memiliki. Dari rapat kampung, dari obrolan di pos ronda, dari aktivitas patroli muncul satu suara. Hutan ini milik kita dan kitalah yang harus menjaganya. Hutan ini bukan warisan, tapi titipan bagi anak cucu. Untuk itu, menjaga hutan adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Kami tahu hutan tidak akan selalu ada jika tidak dijaga bersama. Kami bukan pemilik hutan, tapi penjaga yang percaya bahwa alam bisa diwariskan, bukan hanya dimanfaatkan. Ini bukan hanya cerita Lubuk Beringin, ini cerita kita semua. Mari berdiri bersama, menjaga apa yang tersisa, memulihkan apa yang rusak. Hutan Desa Datuk Tigo Silo, Lubuk Beringin, dari akar hingga pucuk, dari sungai hingga langit. Di sini masa depan ditanam bersama. Lindungin hutan untuk kami.